Selamat siang, Anda menyaksikan Headline News. Tahapan penghitungan suara pemilu 2024 masih terus dilakukan baik di tingkat TPS, provinsi hingga nasional. Hasil penghitungan suara sementara atau real count Pilpres 2024 di KPU RI diklaim telah masuk sebanyak 75,26% suara. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran masih tertinggi dengan perolehan 58,89%. Informasi selengkapnya akan disampaikan Nadia Soraya langsung dari kantor KPU RI. Selamat siang Nadia, seperti apa hasil rekapitulasi terkini di KPU? Ya, selamat siang Marcel dan juga pemirsa. Rekapitulasi suara terkini pemilu 2024 hingga saat ini masih terus dilakukan dari tingkat TPS, kecamatan, provinsi hingga juga nasional. Berdasarkan hasil perolehan sementara di 22 Februari 2024, setidaknya keunggulan masih dipimpin oleh paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka di angka 58,89% atau setara dengan 65 juta suara. Sedangkan untuk di urutan kedua ada di paslon nomor urut 01 yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar di angka 24,06% atau setara dengan angka 26.581 sekian suara. Dan untuk di posisi terakhir ada di pasangan nomor urut 03 yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD ada di angka 17,05% atau setara dengan 18.833 sekian persen atau maksud saya juta suara. Di samping itu untuk keseluruhan suara ini diperoleh dari atau dihimpun dari setidaknya 619.579 TPS dari 823.236 TPS yang ada di seluruh tanah air. Di samping itu untuk penghitungan sementara di Pileg DPR setidaknya ada 5 parpol tertinggi yang berada di posisi teratas. Di antaranya ada PDIP dengan perolehan sebanyak 16,78% dan untuk di posisi kedua ada Partai Golkar di angka 15,13%. Di urutan ketiga ada Partai Gerindra dengan 13,42% dan di posisi keempat ada Partai PKB dengan 11,77% dan di posisi kelima ada Partai Nasdem dengan perolehan 9,43%. Namun dari seluruh jumlah suara ini yang perlu dijadikan perhatian oleh masyarakat adalah hingga saat ini KPU menegaskan bahwa sistem informasi dan rekapitulasi atau Sirekap ini tidak dapat dijadikan acuan pertama lantaran Sirekap hanya menjadi alat bantu penghitungan. Di samping itu KPU juga membenarkan adanya kesalahan penginputan data ataupun pembacaan data secara digital dan hingga saat ini seluruh hal itu sedang dilakukan perbaikan ataupun evaluasi oleh KPU. Di samping itu bahkan hingga saat ini baik PDI Perjuangan dan juga Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini meminta KPU untuk menghentikan penghitungan Sirekap lantaran banyaknya kekeliruan dan juga kesalahan yang menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat. Di mana terkait dengan hal ini saya sempat menghubungi Komisioner KPU yakni tadi August Melas mengatakan bahwa nantinya informasi ataupun tanggapan KPU terkait permintaan PDIP dan juga PKS ini akan disampaikan dalam konferensi pers yang akan berlangsung kurang lebih 1 jam mendatang di pukul 14 waktu Indonesia Barat di gedung KPU RI Jakarta. Di samping itu yang perlu menjadi perhatian lainnya adalah bahwa hingga saat ini proses pemungutan ulang lanjutan ataupun susulan masih digelar hingga 24 Februari 2024 mendatang. Maka dari itu Sirekap ini tidak dapat dijadikan sebagai acuan pertama. Di samping itu KPU pun menegaskan hingga saat ini belum ada hasil yang secara real atau resmi hingga nantinya masih dalam proses penghitungan setidaknya 35 hari hingga 20 Maret 2024 mendatang. Demikian, Marcel. Terima kasih Nadia Soraya melaporkan langsung dari KPU RI Jakarta. Pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Saksikan Headline News berikutnya 1 jam mendatang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.